Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartini, mahasiswa dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Prodi PGSD semester 6. Nah, di sini saya akan membuat video tentang metode kualitatif yang saya ketahui. Nah, jadi kata kualitatif sering dipahami oleh masyarakat itu kualitas. Jadi yang menunjukkan pada jumlah angka atau banyaknya suatu objek tertentu. Nah, seperti kualitas budaya, kualitas masyarakat, dan sebagainya. Nah, dan penelitian kualitatif lebih melihat pada kualitas objek penelitian. Jadi misalnya itu nilai, makna, emosi manusia, keindahan karya seni, nilai sejarah, dan sebagainya. Nah, jadi penjelasan yang dapat saya ketahui bahwa yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang mana lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek. Nah, suatu objek atau gejala tertentu. Nah, misalnya itu seperti fenomena, terus dan lainnya gitu ya. Nah, metode penelitian kualitatif juga muncul karena terjadinya paradigma. Nah, paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena atau juga gejala. Nah, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi suatu objek yang alamiah. Nah, di mana si peneliti itu adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dan dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat indukatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, jadi penelitian kualitatif itu merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Jadi penelitian kualitatif itu sifatnya mendasar dan naturalis atau bersifat kealamiahan, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Nah, pada hakikatnya pendekatan kualitatif ini mengawali kedua pendekatan penelitian, yaitu kualitatif itu sendiri atau kuantitatif ya. Jadi penelitian itu ada dua. Yang pertama kualitatif, yang kedua itu kuantitatif. Artinya diuraikan dengan kata-kata dalam tatanan kalimat yang mengungkapkan premis, hipotesis, dan latar belakang pemikiran suatu penelitian. Nah, misalnya cara pengukuran dan pengujian, hasil uji hipotesis, analisis data dan tabel atau skema, serta data statistik lainnya.
perlu diuraikan dengan melalui uraian kata-kata berdasarkan fakta-fakta ya. Jadi kita itu meneliti harus sesuai dengan fakta, harus jelas yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif ini melakukan analisis data untuk membangun hipotesis, sehingga dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Jadi kita ini ya meneliti sesuai fakta-fakta, terus diuraikan dengan bersama-sama, lalu diuji hipotesisnya. Nah, di sini juga ada karakteristik yang saya membaca dari buku. Karakteristik penelitian kualitatif ini ada 9. Nah, diantaranya itu ada latar alamiah, dan yang kedua lebih mementingkan proses. Nah, jadi ketika kita meneliti soal apapun, kita harus mementingkan prosesnya, proses penelitiannya, jadi jangan mengabaikan. Nah, yang ketiga manusia sebagai instrumen. Nah, tadi sudah dikatakan jadi manusia itu sebagai instrumen, harus instrumen gitu ya. Jadi apa-apa itu harus kita sendiri yang mengerjakan. Tentang mencari data, tentang soal penelitian itu kita. Teori dan dasar. Nah, kita harus menguasai teorinya dan dasar-dasarnya. Nah, yang kelima itu deskriptif. Jadi kita harus deskriptif. Keenam itu analisis data secara indukatif. Ketujuh, desain bersifat sementara. Nah, kita itu awalnya mencari data-data ya, data-data terus fakta gitu ya, sesuai fakta. Nah, jadi itu sifatnya sementara, belum real. Nah, yang ke-8, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Nah, kan tadi sementara awalnya. Nah, kita rundingkan setelah penelitian, hasilnya kita rundingkan dengan kelompok misalkan. Dan hasilnya itu teruji hipotesisnya. Yang ke-9 itu analisis data dilakukan sejak awal. Nah, analisis data itu harus dari awal-awal, seperti mencari fakta. Jadi kita tuh harus datanya dulu, harus melakukan data. Nah, setelah itu baru kita mengetahui fakta-faktanya seperti apa. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan tentang penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.